Kita punya musuh teman-teman sekalian. Dan musuh kita sebenarnya cuma satu ini. Golongan syaitan. Di muka bumi ini ada dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga. Hanya ada dua jalan saja ini. Satu jalan kebenaran, satu jalan kesesatan. Tidak ada yang ketiga. Dan untuk menentukan kita berada di jalan yang benar atau jalan yang salah, itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jalan yang benar adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Allah sebagai Tuhan yang kita selalu ikrarkan sebagai seorang Muslim. La ilaha illallah. La ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Kita hidup dan mati di atas kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mengutus para juru bicaranya untuk menyampaikan kepada kita apa yang dia inginkan. Itulah para nabi dan rasul. Jadi juru bicara Allah adalah para nabi dan rasul. Dan setelah para nabi dan rasul wafat, Allah wafatkan, maka diteruskan perpanjangan lidah mereka adalah para ulama dan da'i. Kalau Bapak Ibu menuju ke jalan para ulama dan da'i, selalu mengikuti panduan-panduan mereka, tuntunan-tuntunan mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kapan da'i dan ulama itu mengatakan, Qala Allah, Qala Rasul, maka kita ikutin, maka ini jalan keselamatan dan ujungnya adalah surga. Jalan yang kedua, dan ini sesat. Tidak ada jalan yang ketiga. Benar atau salah saja. Benar atau sesat. Yang sesat ini jalannya iblis. Iblis ini salah satu dari golongan jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, di alam jin ini mirip dengan alam kita manusia. Ada jin yang beriman. Mirip dengan kita kalau manusia, manusia yang beriman. Jin yang beriman ini tidak akan pernah kerjasama sama manusia. Tidak akan pernah interaksi sama manusia. Tidak akan pernah menampakkan diri pada manusia. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, pernah dengar nggak? Ada jin muslim ikut dalam perang Badar? Perang Uhud. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada satupun riwayat di mana Nabi SAW mengatakan ini saudara kalian jin ikut di perang Badar, di perang Uhud, ini ikut di perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, Fathi Makkah. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena memang Allah tidak membolehkan kita berinteraksi sama mereka. Allah buat mereka tidak nampak supaya tidak usah berkenalan, tidak usah interaksi, tidak usah minta tolong. Jin-jin beriman faham itu. Makanya mereka tidak pernah ikut-ikutan dengan para sahabat Nabi. Tidak pernah ada satupun riwayat menjelaskan kalau sahabat itu punya khadam-khadam. Walaupun dikatakan jin beriman. Ada qarin, pendamping dari syaitan. Allah buat dia sebagai ujian manusia. Membisik-bisikkan keburukan. Tapi dia bukan golongan jin beriman. Yang kedua adalah jin yang fasik. Jin yang jauh dari agama, walaupun dia berstatus muslim. Sebagaimana juga di alam manusia ada manusia yang fasik. Masih berzina, riba, berdusta, menipu, membunuh orang. Tapi dia muslim. Namanya fasik. Dan ada yang ketiga adalah kafir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di alam jin. Dan di alam manusia pun ada yang kafir. Nah di alam jin ini Bapak Ibu sekalian, yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi semua syaitan itu pasti jin, tapi tidak semua jin itu syaitan. Bisa difahami ini? Iya. Jadi semua syaitan itu pasti jin, karena golongan judul induk mereka adalah jin. Tapi tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin itu ada dakwah, ada jihad. Sebagaimana alam kita. Jin-jin yang beriman itu mendakwahi jin-jin yang kafir, jin yang fasik. Dari poin ini harus difahami baik-baik teman-teman. Karena di negara kita ini masih banyak orang yang mengatakan, oh saya pelihara jin muslim. Dari mana dalilnya bisa pelihara jin muslim? Nabi tidak pernah mengatakan ini khadam saya ya. Kalian semua harus punya khadam dari jin. Pernah Anda temukan riwayat itu? Tidak pernah. Lalu kenapa kita bisa tiba-tiba sekarang punya penjaga dari jin? Tidak butuh mereka.
Allah sudah datangkan makhluk yang jauh lebih kuat dan perkasa, para malaikat. Manusia dijaga dengan 3 malaikat pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan 1 namanya malaikat hafadhah, penjaga. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yahfadhu min amrillah. Malaikat-malaikat akan menjaga manusia itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting dulu untuk digarisbawahi. Nah, pemimpin syaitan namanya iblis. Juru bicaranya iblis, dukun, peramal, penyamun, penyihir, semua yang sejenis dengan itu, dan ahli maksiat. Pelaku zina, pelaku maksiat, ini semua adalah juru bicara iblis. Siapa yang berteman dengan mereka, mengikuti jalan mereka, maka akan dibawa ke jalan iblis dan ujung-ujungnya adalah neraka. Enggak ada jalan ketiga. Cuma 2 saja. Kerucutkan di situ. Dan tentu saja kita disuruh untuk mengikuti jalan yang benar. Hanya jalan Allah saja. Dan juru bicara Allah, jelas para nabi-nabi dan rasul, dan penyambung lidah mereka adalah para ulama dan dai. Tidak ada yang lain. Ini penting untuk digarisbawahi. Dari penentuan awal dasar di sini.